Ustadz, tugas kita hanya mencuri perhatian Allah. Iya. Saya mau berangkat umroh, saya mau berangkat haji. Saya tahu diri kok, saya nggak punya uang, tapi saya punya niat. Tapi kan Allah nggak cuma pengen lihat niat, pengen bukti. Iya. Saya buktiin nih, 5.000 sehari ya Allah, 5.000 sehari, ada uang lebih saya tambah 10.000 tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo visitors. Di catatan visi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Hari ini ada acara santunan anak yatim dari Visi Group dan juga mengundang Ustadz Zaki Mirza. Selamat datang Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget ya, senang banget nih Siap. visitors bisa kedatangan Ustadz Zaki Mirza. Alhamdulillah. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya Ustadz ya. Iya, aman. Aman ya. Saat ini tadi di salah satu ceramahnya Ustadz saya tertarik sama ngomongin soal luar biasanya sebuah niat Ustadz. Iya. Kalau ngobrol nih sama teman-teman nih, saya punya banyak temen nih ya yang mereka itu kayaknya kalau liburan tuh luar negeri, ke Jepang hampir setiap tahun gitu kan. Liburan tahun baru mau ke keliling Eropa apa segala macam, kayaknya gampang banget gitu kayak mengeluarkan sejumlah uang gitu biaya. Karena mereka mungkin termasuk kayak tadi Ustadz bilang sehat, mereka mampu gitu kan, terus kemudian juga nggak yang apa tadi Ustadz niat, sehat, nggak melarat. Nah mereka sehat nggak melarat nih, ya loh tiap tahun keluar negeri gitu Ustadz ya. Betul. Tapi rasanya untuk diajak nih umrah yuk barengan yuk gitu ya. Kebetulan nih kita punya lagi enak nih gitu, umrahnya plus jalan-jalan kok gitu kan, umrah plus Dubai misalnya, atau kita umrah mau plus Turki nih sampai jalan-jalan gitu. Mereka selalu bilang enggak deh, belum ada panggilan, ntar deh kayaknya gue belum dipanggil. Nah kenapa selalu muncul alasan-alasan seperti itu Ustadz, kira-kira menurut Ustadz? Padahal mereka mampu nih secara finansial dan juga sehat. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ada satu ayat yang indah banget. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kita itu disuruh nyari bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Betul. Sebanyak-banyaknya. Tapi dengan catatan kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa tentang nasib kamu di dunia sekarang. Ya di dunia ini kan rumusnya duit bukan segalanya, betul, tapi segalanya harus dibeli pakai betul, duit. Iya nggak? Betul Ustaz. Jadi apa sih maksud dari ayat ini? Maksudnya adalah dunia ini kita cari, silahkan. Orang Islam itu harus jadi orang kaya. Tapi supaya hidup bahagia dan berkah, dunia ini harus jadi pijakan, jembatan. Bagaimana dengan dunia yang Allah titip itu jadi fasilitas untuk meraih bahagia di akhirat. Makanya bahagianya bukan cuma di akhirat tapi juga dengan di dunia. Ada doa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itulah kenapa cara berpikirnya harus udah mulai dirubah nih. Kita nyari dunia capek-capek, tapi agama mengajarkan silahkan dipilah dan pilih mana yang memang akan kita tinggal di dunia, mana yang bakal kita bawa jadi bekal akhirat. Kadang kalau urusan dunia, aduh, ini contoh ya, contoh. Sedekah Al-Quran. Kan kalau sedekah Al-Quran tuh ada yang 50.000, ada yang 100.000. Rasa mahal banget. Ya Allah mahal banget, Al-Quran 50.000. Ya Allah 100.000 mahal banget. Gitu kan? Tapi coba deh, 100.000 sekarang mau beli handphone. Handphone mana yang 100.000? Gak ada Ustaz. Gak ada kan? Gak ada. Saya berapa hari yang lalu beli handphone jadul tuh, yang cuma nelfon doang. Kenapa saya beli itu? Karena baterainya awet banget, nggak ada habis-habisnya gitu kan. 5 hari nggak dicas nggak mampus-mampus gitu kan. Belum kemasukan aplikasi nggak penting itu dia. Saya harus punya itu buat mengantisipasi kalau handphone Android habis. Betul. Itu yang paling murah aja harganya 350.000 handphone. Sekarang handphone seri terbaru misalnya 15 juta, 20 juta, terasa murah tuh. Padahal jelas itu bukan sesuatu yang bakal kita bawa. Nah, dunia harus kita cari supaya dengan rezeki itu kita bisa beli handphone yang bagus. Tapi jangan lupa siapin juga bekal, sedekah Al-Quran, bantu rumah yatim, bantuin bangun pesantren. Sama nih urusan umroh. Urusan umroh harganya sekian puluh juta. Ya gila ya.
mahal banget banget ya. gitu. Oh, paling murahnya 25, Iya. 30 gitu Ustaz ya. Benar. Padahal nggak mungkin dengan uang segitu kita bisa keliling Eropa Betul, gitu kan. Betul. Ke Eropa tuh kan habis ya di atas 50 bener, ratusan Ustaz. juta. Tapi Betul. kita mau tuh Iya. bela-belain. Tapi buat umroh yang sebenarnya ya murah lah kalau dihitung dibandingin dengan kalau komparasinya tuh ke tour wisata ke Eropa gitu ya. Ini kan cara berpikir. Ya. Hidup ini kan harus balance ya, harus imbang. Jalan-jalan silahkan, Ya. siapa sih yang nggak ngebolehin? Benar. Makanya ada wisata religi. Iya. Ini dapat dua-duanya nih. Iya. Healingnya dapat, Iya, iya nggak? ibadahnya dapat. Ibadahnya dapat. Gitu. Misalnya, oh sebelum ke Saudi ke Mesir dulu, kita lihat piramid. Itu kan nggak cuma jalan-jalan, tapi ada nilai sejarahnya juga, edukasi. Betul. Baru pulangnya umroh. Yang kayak gini-gini cara berpikirnya memang harus seperti itu ya. Gimana caranya saya ke Eropa, tapi supaya nggak sia-sia satu trip pulangnya umroh ah. Nah, mudah-mudahan nih kita doain visitor menyiapkan itu semua. Amin. Insya Allah Ustaz ada sebenarnya. Oh udah ada ya? Ada Ustaz. Saya nih, Alhamdulillah. yang nggak update nih. Aku tuh Ustaz. ada seperti itu. Kita memang juga pingin karena apalagi kan target marketnya memang visitors ini kan memang anak-anak muda Ustaz. Kita tahu banget nih kalau anak muda tuh sekarang dikit-dikit healing, Ya, healing. Ustaz. Betul. Gitu. Healing. Dan sebenarnya tempat healing paling luar biasa kan adalah Mekah dan Madinah, Ustaz. Bener. Benar ya gitu. Betul. Dibandingkan kita healing ke Eropa gitu. Sebenarnya yang kita dapat hanya jalan-jalannya, tapi Betul. ketenangan batinnya tuh nggak ada Nggak ada. gitu kan. Tapi ketika healing kita dengan umroh, kemudian umroh sekaligus kita mau jalan-jalan nih, mau ke Mesir, mau bahkan kita punya program juga yang mau rencananya gitu nantinya akan ada kita mau jalan-jalan nih ke Prancis gitu misalnya ke Paris plus umroh. Betul. Karena kan pasti di Eropa tuh banyak banget sejarah-sejarah Islam yang bisa Ah. kita gali gitu Ustaz ya. Keren. Kayak keren, gitu keren. Ustaz. Nah tapi nih lagi-lagi balik nih soal niat Oke, Ustaz. niat. Ketika Nah, itu. kita ngomongin kayak gitu, pasti jawab dari mereka, enggak nih, belum ada panggilan. Gak tau ya, gue belum dipanggil nih sama Allah kayaknya buat umroh. Nah Iya. kenapa selalu muncul kalimat-kalimat seperti itu nih kira-kira Oke. muncul, Ustaz? Yang tadi udah kita bahas bahwa urusan dunia sama akhirat tuh harus imbang ya. Rezeki harus dicari, tapi bagaimana rezeki yang Allah titip itu jadi berkah. Ya. Salah satu nilai memberkahkan rezeki ya umroh, Ya. haji. Insya Allah ya kalau dengan visitor insya Allah berkah lah, Amin. gitu kan. Nah yang berikutnya masalah niat. Ya. Allah itu mengukur segala kebaikan bukan hanya saat berbuat baiknya, tapi bagaimana niat di awalnya. Makanya ada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berapa banyak orang yang udah niat berbuat baik tapi karena umurnya nggak sampai, tiba-tiba meninggal, wafat. Bagaimana dengan niat baiknya? Tetap dihitung sama Allah. Jangankan cuma niat, kita nih nunjukin kebaikan, nunjukin doang. Mbak Erda datang, Ustaz, saya mau sedekah nih buat anak yatim. Oh, saya tahu tuh rumah yatim yang sebelah sono, no. Lu kayaknya perlu banget deh. Iya. Habis kena musibah. Kan saya nunjukin doang. Iya. Apa kata Rasulullah wa qala Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa seseorang menunjukkan kebaikan, maka orang yang menunjukkan dapat pahala yang sama dengan yang berbuat baik. Cuma nunjukin doang. Tunjukin aja Ustaz ya. Tapi pahalanya sama loh dengan yang berbuat baik. Maksudnya gimana? Maksudnya ya udah Ustaz kalau gitu kita nunjukin aja. Nunjukin kan sama. Iya, Beda. beda. Yang nunjukin pahalanya sama dengan yang berbuat baik, yang berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah. Itu urusan niat. Apalagi ini umroh dan haji. Iya. Jadi kalau emang kita udah niat, udah bismillah. Apapun caranya kita nabung. Nanti ada tuh cerita tukang gado-gado di Tambun, seorang ibu-ibu hidup sebatang kara. Dia nabung sehari 5.000 loh. Sehari 5.000 lebih, alhamdulillah, kurang nggak boleh. Jadi itu prinsip dia, istiqomah. Istiqomah tuh artinya konsisten ya. Tiap hari 5.000. Kalau kita pikir sekarang umroh haji, apalagi haji ya, Iya. taruhlah umroh 25 juta. Berapa lama Bu? Iya. Sehari 5.000. Bener, lama ya Ustaz ya. Aduh lama banget Bu. Masya Allah. Ibu umur udah 56. Bener. Kalau nyampe. Iya. Tapi cara berpikir ibu ini dahsyat. Apa kata si ibu? Karena saya pernah ngobrol langsung. Ustadz, tugas kita hanya mencuri perhatian Allah. Iya. Saya mau berangkat umroh, saya mau berangkat haji. Saya tahu diri kok, saya nggak punya uang. Tapi saya punya niat. Tapi kan Allah nggak cuma pengen lihat niat, pengen bukti. Iya. Saya buktiin nih.
5.000 sehari ya Allah, 5.000 sehari, ada uang lebih saya tambah 10.000 tiap hari. Tiba-tiba ada aja jalannya loh. Betul. Ada aja jalannya karena dia tinggal di samping komplek yang kan ada tuh kampung yang sebelah komplek, terus temboknya dibolongin tuh, tukang somai lewat situ gitu kan. Itu ada orang yang nitipin anaknya di situ dari mulai kecil sampai dia bisa sholat tuh anak. Lewat wasilah itu akhirnya bisa berangkat haji. Bagaimana cerita lengkapnya? Saksikan di episode berikutnya. Masya Allah. Luar biasa Ustadz ya. Terima kasih banyak nih Ustadz ya. Nanti kita next akan cerita lagi ya Ustadz ya. Akhirnya berikutnya pasti Ustadz Zaki akan datang lagi ya ke Visitor Ustadz. Insya Allah berkah buat Visitor. Ya saya doain mudah-mudahan yang penting kalau niat kita melayani umat untuk beribadah ke tanah suci, Allah bukain pintunya deh yang paling mudah. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Zaki sudah mampir ke Visitor, sudah datang ke podcastnya Catatan Visi. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan Visitors, terima kasih sudah nonton hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.